Partai politik dan penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab terhadap turunnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Hal ini karena, pertama, partai sebagai institusi demokrasi yang bertanggung jawab terhadap rekrutmen pejabat politik harus dapat mengevaluasi dirinya dalam menjalankan fungsinya tersebut. Jika fungsi rekrutmen politik hanya berdasarkan kepentingan oligarki internal partai, maka sangat sulit bagi partai menghasilkan rekrutmen politik yang sehat. Situasi ini juga menjadi peringatan serius untuk mendorong reformasi partai politik, khususnya terkait demokrasi internal partai dan proses rekrutmen politik. Jangan sampai menutup kesempatan orang-orang yang potensial karena kepentingan segelintir elit belaka. Di sisi lain, penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, harus mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serentak yang dilakukan bersama dengan pemilu nasional. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi penyelenggara pilkada serentak selanjutnya. Sosialisasi pilkada tidak semasif pemilu 2024 yang lalu, sehingga harus dievaluasi. Jadwal kegiatan KPU hingga KPUD yang sangat padat pada kegiatan pemilu 2024 yang lalu membuat persiapan pilkada kurang optimal, terutama terkait dengan sosialisasi. Selain itu, adanya peningkatan jumlah daerah yang melakukan pemilihan melawan kotak kosong perlu menjadi perhatian khusus ke depannya. Perpanjangan waktu yang diberikan oleh KPU untuk pendaftaran kandidat tidak banyak merubah angka daerah yang hanya diikuti pasangan calon tunggal. Oleh karena itu, revisi aturan pilkada diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi lokal berjalan dengan baik, bukan hanya menjadi ritual belaka. Revisi paket undang-undang politik, termasuk di dalamnya undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang pilkada, harus segera dilakukan. Namun, patut diingat bahwa revisi tersebut bukannya kepentingan partai politik saja, melainkan juga terdapat penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilih. Pemerintah dan DPR juga harus membahas isu-isu yang bukan hanya kepentingan parpol dan elektoral. Misalnya, isu pembenahan proses rekrutmen partai politik, data terbuka pemilu, penggunaan media sosial dalam kampanye, afirmasi pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pemilu, transparansi biaya kampanye, laporan pelanggaran kampanye, dan pengawasan partisipatif. Hal ini perlu dibahas karena revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kualitas pemilu kita. Revisi ini menjadi penting untuk tidak mengulangi permasalahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya.